Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti Harisman dengan anggota Dr. Arimiati, Dr. Suherman, Prof. Yopi Wahyu Purnomo, dan Mas Lini Binti Adnan akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pembelajaran Problem Based Inquiry Learning atau PIL terintegrasi sistem dan etnomatematika di Minangkabau untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis peserta didik. Latar belakang dari penelitian ini adalah literasi di Indonesia itu masih rendah, dibuktikan dengan berbagai penelitian seperti PISA dan lainnya. Kemudian kami merencanakan untuk melakukan sebuah penelitian dengan menerapkan proses pembelajaran PIL dengan mengintegrasikan budaya dua negara, yaitu negara Malaysia dengan negara Indonesia, yaitu budaya Minang dan Melayu. Kemudian untuk mitra itu adalah PIL dan STEM serta budaya Yogyakarta. Nah, akan dilihat apakah kedua budaya ini berpengaruh atau berdampak terhadap literasi matematis siswa. Nah, kami sudah melakukan proses yang pertama itu adalah validation study, di mana sudah melakukan preliminary research pada metodologi penelitian, yaitu dengan melihat bagaimana permainan sepak rago dan galah panjang untuk budaya Malaysia, sepak rago untuk budaya Sumatera Barat. Nah, kemudian kami sudah melakukan eksperimental design di 3 sekolah di Kota Padang dan kami sudah mendapatkan bentuk dari eh, rancangan pembelajarannya, di mana rancangan pembelajaran ini juga sudah divalidasi oleh expert, ada 5 expert, yaitu di mana LKPD serta perangkat pelajaran lainnya sudah dilakukan dan direvisi dan merevisi apa-apa saja yang disarankan oleh expert. Nah, sudah didapat eksperimental desainnya mulai dari inquiry ya sudah dilakukan oleh siswa di mana mereka sudah mengisi bagian awal dari LKPD mengenai tentang apa itu budaya Melayu, galah panjang dan apa itu budaya sepak rago. Kemudian mereka juga sudah menemukan luas permukaan bola dengan menggunakan bola rago. Kemudian bola rago tersebut dibungkus dengan kertas sehingga mereka bisa membuka luaran kulit kertas, kemudian mendapatkan berapa buah lingkaran yang diperoleh. Nah, berbagai lingkaran sudah didapatkan, ada yang 4, ada yang 3, kemudian mereka menemukan luas permukaan bola. Kemudian juga sudah dilakukan permainan galah panjang budaya Malaysia, itu di mana mereka melakukan pembelajaran outdoor di luar kelas, dan mereka sudah mendapatkan dan memahami bagaimana menemukan sudut siku-siku, kemudian sudut berpelurus dan sudut refleksi. Nah, tahap eksperimen juga mereka sudah menyelesaikan beberapa soal yang terkait dengan luas permukaan bola dan sudut. Nah, kemudian setelah kami melakukannya, maka tercapailah ketercapaian pretest dan postes peserta didik. Ada yang dari 30 menuju 38, kemudian 33 menuju 29, kemudian 9,5 ke 3869, 2796 ke 45,79. Ini adalah untuk si Pak Rago di negara Indonesia dan di negara Malaysia, di mana ketercapaiannya itu eh, di Indonesia itu ada terjadi sebuah fenomena di mana sekolah yang berada di dataran rendah itu malah ketercapaian sebelum dan sesudah pembelajaran malah lebih turun setelahnya. Sedangkan di Malaysia, baik di sekolah di dataran tinggi dan di dataran rendah, mengalami kenaikan yang sangat signifikan terhadap pencapaian hasil belajarnya pada si Pak Rago. Padahal budaya ini adalah budaya Padang sendiri. Ini adalah fenomena yang menarik dalam riset kami. Kemudian, begitu juga dengan sekolah-sekolahnya, ada yang signifikan pengaruhnya, ada yang tidak signifikan. Kalau dilihat di Sekolah Agam, Bukit Tinggi, Pariaman, dan Padang Pariaman, itu semuanya adalah signifikan. Oh, ada satu yang tidak signifikan di Postes Pariaman dan di Postes Padang Pariaman. Nah, sedangkan di sekolah di Malaysia, di Prites Cameron Highland, dan Bagandatu itu di Postes Cameron Highland ada yang tidak signifikan pada sepak rago. Nah, kemudian untuk uji berpasangan terhadap kemampuan literasi matematis pada pembelajaran sepak rago dengan menggunakan uji Wilcoxon, terlihat bahwa banyak di antaranya yang tidak signifikan kalau melihat uji dua ekornya yang lebih dari 0,05 seperti Postes di Bukit Tinggi, Pariaman, Padang, Pariaman.
dan di Agam. Sedangkan di Cameron Highland dan Bagan Datuk itu semuanya mempengaruh secara signifikan. Nah, ini sangat memiliki apa namanya fenomena yang cukup menarik untuk dikaji karena budaya Minang Sipak Rago tetapi yang mengalami perubahan signifikan malah di negara Malaysia baik di sekolah yang tinggi maupun yang rendah di Cameron Highland dan Bagan Datuk. Nah, kalau dilihat dari lari beku untuk Indonesia itu mengalami perubahan yang signifikan baik juga di Malaysia. Nah, ini juga sangat menarik untuk dikaji. Mungkin karena pembelajaran galah panjang atau lari beku itu diadakan di luar kelas, maka siswa sangat tertarik untuk mengikuti pembelajarannya. Berarti pembelajaran outdoor mungkin memberikan dampak yang baik. Nah, ini kalau dilihat dari uji signifikannya semuanya signifikan karena p-value-nya semuanya di bawah 0,05. Begitu juga dengan uji Wilcoxon-nya semuanya signifikan kecuali di post-test Padang Pariaman. Nah, cuma satu yang tidak signifikan, selebihnya memberikan dampak yang signifikan. Nah, hasil penelitian ini sudah publish pada jurnal Q1 untuk validation studinya, di mana judulnya adalah Integrated Project Based Learning with STEM and No Mathematics Siparago and Lari Beku in Junior High School with Bibliometric and Experiment in Junior High School. Dan alhamdulillah sudah terbit di jurnal Salut Scientia Technologia. Nah, kemudian untuk luaran yang kedua itu kami sudah membuat draft dari paper ini dan akan disubmit pada jurnal MTRJ dengan judul Effectiveness of Project-Based Inquiry Learning Integrated with STEM and No-Mathematics Minangkabau Melayu on Student Mathematical Literacy in Junior High School. Sedemikianlah hasil. Sedangkan luaran dari Mitra sendiri sudah ada draft juga dan akan disubmit juga dengan budayanya Yogyakarta. Mungkin itu ada paparan dari kami RKI LPTKI pada tahun 2025. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.